pikiran kita melihat pendidikan dan punya anak itu menjadi hal yang lebih luas lagi. Kayak pas kita ikutan aja, aduh itu harus kita, aduh udah harus itu harus punya anak, aduh udah punya anak umur segini udah tangga. Tapi kita harus lihat dong kita punya anak dan kami juga sekarang. Karena kita ingin kita bisa menjadi generasi yang berkualitas dengan gizi yang cukup supaya kita juga bisa bertahan. Jadi seperti itu sih. Kebetulan juga ada omonganku yang viral soal pernikahan yang baru kemarin. Karena banyak yang nggak aku ngomong secara lantang bahwa iya aku bukan perempuan yang ingin cepat-cepat gitu. Tapi ternyata ada yang menekan. Padahal maksud aku nggak mau menikah cepat karena kalau perempuannya belum cukup. Ya, bukannya persiapan finansial aja yang dibutuhkan untuk menikah, tapi juga persiapan kesehatan, persiapan batin, bagaimana kehidupan pasangan kita diskusi soal anak, diskusi untuk kedepannya, agar kita bisa mencegah stunting dan hal-hal yang lebih membahayakan ke depan. Baik, ini ya cukup berwarna. Iya. Semoga teman-teman, tapi aku sangat senang karena ini adalah isu yang sangat ingin aku terus edukasikan perempuan muda di luar sana agar bisa melihat anak dan menikah bukan cuma sekedar tren, tapi juga tanggung jawab yang besar, tapi kita ingin menghasilkan kualitas hidup. Iya, ini luar biasa. Semoga yang tadi disampaikan ini juga sampai kepada semuanya generasi muda, apalagi fans-fans Prilly, dan juga sama seperti tadi yang dikatakan oleh para narasumber, ini memang gak gampang untuk mengubah mindset, tapi semoga ajakan Prilly tadi bisa mengubah cara berpikir dari teman-teman semuanya, terutama para generasi muda, untuk bisa memikirkan lebih detail lagi mengenai perencanaan sebelum menikah. Terima kasih Prilly. Pak Hasto, tadi kita sudah dengarkan pendapat dari beragam generasi mengenai stunting dan juga apa yang dilakukan oleh mereka-mereka yang berupaya untuk bisa mengatasi masalah ini. Tapi mungkin Pak Hasto bisa ceritakan juga kepada kita dampaknya jika angka stunting ini masih tinggi di negara kita. Bagaimana dampaknya bukan hanya kepada keluarga, anak itu sendiri, tapi juga keluar kepada negara kita, Pak. Iya. Sebelum saya cerita dampak, saya terima kasih sama Prilly yang luar biasa karena Prilly ini duta BKKP. Ya, karena itu keren. Jadi Prilly itu selalu menyampaikan perencanaan itu penting, perencanaan penting. Kalau mau berkeluarga harus berencana dengan baik. Saya juga mendukung Prilly juga berencana dengan baik. Ya, dan masih contoh. Jadi saya kira Prilly luar biasa. Lalu memotivasi pada kita dengan cerdas, dengan jelas dan cerdas. Saya terima kasih. Begini Pak ya, jadi orang stunting itu kan pasti pendek, tapi orang pendek belum tentu stunting. Ya, ini penting ya. Jadi banyak orang pendek tapi cerdas-cerdas, itu jelas tidak stunting. Tapi orang stunting itu punya 3 dampak yang kurang menguntungkan. Satu, secara fisik pendek. Kedua, dia rata-rata kemampuan intelektualnya, kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya lebih rendah dibandingkan rata-rata umum. Dan satu lagi, di hari tuanya dia punya potensi lebih mudah kena penyakit kardiovaskuler atau yang kita kenal dengan kardiovaskuler disease. Ini contohnya tekanan darah tinggi, kemudian jantung koroner, stroke gitu ya. Kemudian dia juga mudah kena penyakit metabolic disorder, contohnya kencing manis dan begitu. Jadi orang-orang yang stunting itu cenderung kalau tua menjadi central obese. Jadi obes di tengah, seperti saya ini juga termasuk obes di tengah ya. Tapi saya tidak stunting gitu. Nah, karena itu orang pendek. Nah, itu punya potensi kalau hanya stunting tidak diturunkan, maka masa depannya itu suram. Nah, oleh karenanya kalau Indonesia sekarang di 27%, setiap 100 generasi kita 27-nya dia punya kemampuan berpikir itu di bawah rata-rata. Sementara ini kita itu memasuki yang namanya window opportunity, kita adalah masuk bonus demografi. Kalau seandainya secara kuantitas penduduk kita ini proporsi yang produktif usianya itu berlipat-lipat dibandingkan yang tidak produktif dan itu adalah bonus demografi, maka kesempatan untuk kaya betul sekarang gitu. Ya, karena dependensi rasionya itu sangat keren gitu antara yang mampu bekerja usianya usia produktif dibandingkan yang balita sama yang lansia. Karena kalau seandainya tidak sekarang pendapatan per kapita naik karena terganggu stunting, maka kita sudah menghadapi aging population. Tapi kita sebagai anak muda juga punya kesiapan kita siap untuk
melewati atau mencapai tahap selanjutnya dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita melangkah dan bertanya ke diri sendiri kita dapat tidak, akhirnya hidup tidak terencana dan akhirnya malah menghadapi kondisi yang tidak diinginkan. Jadi jangan lupa hidupnya karena berencana. Baik, rencana itu keren. Terima kasih Prilly untuk waktunya. Selamat melanjutkan aktivitas Prilly. Baik, terima kasih Prilly. Nah, selanjutnya monggo silakan Bunanda ataupun Pak bisa menjawab pertanyaan dari rekan media. Pertanyaan bagus ya dari Mas Pak Tuhan. Terima kasih. Jadi begini, ceritanya begini ya. Perempuan itu kalau hamil itu sebetulnya harus berencana. Kenapa harus berencana? Ternyata sperma kalau ketemu dengan telur hanya butuh waktu singkat sekali. Dalam waktu 8 minggu sudah lengkap kepala, pundak, lutut, kaki, daun telinga sudah lengkap. Namanya organogenesis sudah lengkap. Jadi perempuan itu baru telat menstruasi 1 bulan, organ sudah terbentuk semua. Celakanya kalau waktu itu ibunya anemia atau kurang vitamin B atau kekurangan asam folat, itu maka gangguan-gangguannya terjadi pada bulan pertama itu. Dan ibunya belum tahu kalau dia hamil kadang-kadang. Ini celakanya di situ kan. Dan lebih celaka lagi, ternyata kalau ibu mengandung anak perempuan, maka telurnya anak perempuan yang dikandung itu sudah tercetak juga saat itu juga. Sehingga ibunya ini mempengaruhi tubuhnya. Ini kan kurang luar biasa. Saya kurang dimengerti oleh tamu 3 generasi. Itu ceritanya begitu. Apa milestone yang kita buat ini di 2024 dulu ya. 2024 itu harus 14% itu. Nah, kalau 2030 bebas stunting itu luar biasa. Tetapi untuk mencapai milestone yang 14% itu dulu itu sudah harus kita berusaha keras. Tapi tadi sudah saya sampaikan bahwa untuk mencapai angka 14% sesuai dengan anjuran Bapak Presiden itu kita harus kerja keras sekali, dan kerja keras sekali itu kalau menurut saya harus memburu ibu hamil itu, dan ibu yang mau hamil, jadi remaja yang mau nikah, ibu hamil harus betul-betul kita kejar gitu, kita dampingi gitu. Karena apa? Karena ke depan dari sekarang sampai tahun 2024 itu yang akan lahir itu 20 juta bayi itu. Setiap tahunnya dari 20 juta itu kira-kira 1,2 juta yang stunting kalau kita biarkan gitu. Sehingga kita harus menurunkan yang 1,2 juta setiap tahun stunting harus jadi separuhnya. Harus jadi separuh. Saya membuat angka hanya boleh 680.000. Kalau sekarang ini masih kita biarkan itu yang stuntingnya 1,2 juta. Tapi dengan intervensi khusus harus turun menjadi separuhnya itu. Itu caranya gitu. Tanpa begitu aduh berat sekali. Nah, yang nikah setiap tahunnya itu ada 2 juta. Dan dari 2 juta itu yang 1,6 juta hamil dan melahirkan di tahun yang bersamaan. Nah, maka kita tangkap itu orang-orang yang mau nikah itu. Saya akan membuat aturan 3 bulan sebelum nikah harus mengisi dulu formulir secara virtual, kemudian dia harus diperiksa dulu berat badan, tinggi badan, status gizinya dulu. Kalau dia tidak memenuhi syarat untuk hamil, kalau menurut saya nikah boleh, tetapi hamil ditunda dulu, sehat dulu. Caranya begitu menurut saya. Nah, ini wajib kalau menurut saya. Jadi kalau dia tidak ngisi itu ya jangan nikah dulu, sorry ya. Jadi mestinya ini kita wajibkan, maka perpres ini kita tunggu keluarnya karena perpres itu juga di situ menuliskan untuk persiapan pernikahan itu. Itu. Kalau satu lagi ini di masa pandemi ini benar. Iya, jadi di masa pandemi jumlah bayi yang meninggal itu kan meningkat, jumlah balita yang meninggal juga meningkat. Semua yang meninggal itu didahului sakit, jadi angka kesakitan juga meningkat. Gitu. Saya memang punya keyakinan bahwa stunting juga ada peningkatan di masa pandemi, meskipun sekarang belum diteliti. Beberapa profesor, para ahli membuat angka proyeksi selama stunting selama pandemi ini, stuntingnya meningkat menjadi 32,5. Ini prediksinya para profesor, para ahli itu. Mudah-mudahan prediksi itu tidak benar, mudah-mudahan ya, karena angka yang kemarin sudah 27,7% itu aja sudah tinggi. Kalau ternyata prediksi para profesor itu lebih tinggi lagi, kan kita lebih berat lagi menurunkan ke 14%. Gitu. Stunting yang paling tinggi memang di daerah NTT, seperti NTT dan Papua, dan juga
sebagian di Kalimantan Barat tapi itu masih tinggi. Jadi kita harus kerja keras di wilayah-wilayah Indonesia Timur. Pak, berarti bisa dibilang itu ibaratnya yang daerah timur itu yang maaf ya Pak, terbelakang, makanya dia stunting itu paling tinggi gitu daripada yang daerah pusat seperti kita ini. Iya, memang kenyataannya begitu. Jadi stunting itu kantongnya di mana? Di daerah yang pendidikannya rendah, kemudian daerah yang agak termarginal atau geografisnya agak sulit, kemudian di daerah yang miskin, yaitu miskin, pendidikan rendah, geografinya sulit. Di tiga ciri itu kantong-kantongnya. Meskipun di kota juga masih ada, tapi angkanya tidak setinggi di daerah-daerah seperti itu. Untuk nge-pushnya itu biar makin tipis gitu, makin menipis stunting itu di daerah-daerah terbelakang itu apa sih Pak dari pemerintah yang harus benar-benar? Kalau menurut saya begini ya, jadi makanan yang kita berikan kepada mereka untuk sebagai pendamping ASI misalnya begitu, itu memang harus dikawal. Intervensi harus sampai mulut, baik mulutnya ibu hamil maupun mulutnya bayi itu. Karena kalau nggak begitu, waduh, banyak intervensi tidak sampai di mulut. Jadi makanya harus kita kawal betul. Kuncinya di situ. Saya mengusulkan untuk bantuan pangan non tunai dan PMT ini langsung dikelola oleh PKK dan kader menggunakan produk lokal, tetapi dibimbing, menunya dibimbing. Asupan gizinya kita yang ukur kita bimbing. Tapi pakai produk lokal supaya padat karya. Ada ikut campur dari WHO Pak? Misalnya kita harus gimana kesehatan gizinya harus gimana? Ya, WHO menentukan ukuran-ukuran, evaluasi seperti sebetulnya kan stunting itu kan indikator-indikatornya semua kita mengacu kepada WHO. Karena Indonesia tidak punya ukuran sendiri. Jadi saya kira untuk WHO ya, 22,6% dari yang lahir itu panjangnya tidak sampai 48 cm. Iya, ini sebagai modal dasar stunting. Setelah kita rawat sampai umur 1000 hari, 2 tahun, naik menjadi 37%. Itu tahun 2018 kan itu sejarahnya. Nah inilah yang kemudian kita ada kurang pas di dalam merawat kehamilan, ada kurang pas di dalam merawat bayi 1000 hari kehidupan. Nah ini yang kemudian harus kita koreksi. Kalau menurut saya sih, kalau penyebab langsungnya kemiskinan menjadi underlying problem ya. Jadi berkontribusi tapi tidak langsung. Air bersih juga menjadi kontributor yang tidak langsung. Kemiskinan, air bersih, lingkungan yang kumuh itu. Karena orangnya kaya tapi tinggal di lingkungan yang kumuh, makanannya lalatnya banyak sekali itu. Ya akhirnya anaknya sering diare. Ya, kemudian TBC gitu. Nah, itu kayak gitu yang kemudian jadi perhatian kita semua. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ya.